Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan secara langsung dari halaman utara Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Inilah 107,9 Radio Saka Media Silaturahim. Halo Sobat Setia. Selamat sore. Gimana kabarnya Sobat Setia di weekend ini? Kayaknya mungkin banyak hiburan di Jogja ya. Kayaknya jadi weekend itu selalu terisi dengan festival, event-event yang mungkin selalu dinantikan di Yogyakarta tentunya. Iya, di tengah-tengah hujan juga ya. Meskipun hujan tetap datang kayaknya. Bener, iya bener banget. Ya sampai minggu ini kayaknya sih masih rame banget ya tempat-tempat wisata sekarang karena emang banyak banget festival-festival, pameran-pameran dan lain sebagainya. Bener banget. So seperti biasa karena ini hari Sabtu ya, tentunya kita bakal kedatangan tamu dari Rumah Konsul. Yes, betul banget. So buat sahabat setia yang mau tanya-tanya atau bahkan request lagu juga boleh ya. Bisa langsung ke nomornya Saka di 0878 399 1117 atau bisa di Instagramnya Saka yaitu @sakafmjogja. ditunggu sahabat setia. So sebelum nanti kita kedatangan tamu gitu ya, hal ini mau kasih tahu nih, lagi mendung gini kan suasananya ya. Iya, jadi kalau lagi ada di jalan gitu ya, nggak usah terlalu kenceng-kenceng motorannya. Aduh kesindir gitu ya. Hati-hati terus. Tulus ya, tulus. Aduh, tapi habis ini nggak ada tulus nih. Aduh, adanya siapa? Ayo siapa coba tebak dulu. Aduh, siapa ya? Aku mau lagu yang dari luar-luar gitu, dari barat. Ada nggak? Oke, katanya Won't Forget sih. Oke. Sobat sosial juga nih jangan lupa kirim pertanyaan sesuai dengan mungkin yang udah lihat di postingannya IG kita ya. Betul banget sahabat setia. Langsung Kali aja ini gitu. kita bakalan bahas seputar KLC. Bener banget. So sebelum itu kita dengerin lagu yang satu ini dulu. Ya sahabat setia, balik lagi. Barengan siapa tuh? Barengan aku. Ya, barengan Latifah dan Mbak Halim. Ada Isma juga. Nah, kita juga sudah kedatangan narasumber kita nih. Oke, di sini ada Kak Anggit. Halo. Halo, apa kabar Kak Anggit? Teman-teman baik, alhamdulillah. Kak gimana nih di sini kabarnya? Alhamdulillah, meskipun banyak mendung-mendungnya ya. Benar, tapi hatinya alhamdulillah masih cerah kok. Oh, kirain masih mendung juga. Enggak, karena enggak pernah overthinking. Waduh, asik. So mungkin tadi kita bahas sama Kak Anggit tentang apa sih KLC itu, dan mungkin kita belum tahu gitu ya. Itu tuh semua orang pasti akan merasakan. Tapi kapan Kak? Kapan terjadinya KLC gitu? Pertanyaannya berarti kapan terjadi KLC ya? Nah, untuk itu biasanya di transisi, masa-masa transisi, misalnya transisi antara remaja akhir ke dewasa awal atau dewasa awal ke dewasa akhir. Kalau kasarannya yang nggak tahu dewasa awal kapan, dewasa akhir kapan, itu kasarannya umur 21 sampai 30. Oke. Nah, kenapa? Ada sadrok dulu. Bener. Nah, kenapa di umur segitu? Karena itu emang transisi antara kuliah ke kerja, atau kerja ke nikah, atau nikah berkeluarga kayak gitu, atau kerja ke perusahaan ini ke perusahaan yang lain kayak gitu. Jadi masa-masa transisi itu penuh pertanyaan di benak kita kayak gitu. Nah, iya. Apalagi umur-umur memasuki umur 23 sampai 25. Itu kayaknya terasa beban banget ya. Abis lulus mau ngapain? Aduh, curhat Bingung. Relate OPT ya. OPT Bener tiap banget. hari. Bener, tapi makanya kalau wisuda itu yang dirasain dua, bangga Bahagia, sama sedih. Bener-bener bangga karena studinya selesai, jawabnya selesai, Sedihnya. sedih karena ya nggak tahu mau habis ini mau ngapain, pikir lagi, plan lagi ke depannya mau ngapain, Betul. tujuannya dari awal lagi kan. Iya, dari awal Makanya lagi. sekarang tuh banyak mahasiswa yang udah kerja duluan, walaupun dia belum lulus, Nah, bener. walaupun belum wisuda, udah kerja duluan. Makanya untuk menghindari kekosongan transisi itu tadi. Bener banget. Dan kayaknya semua orang pasti merasakan itu ya. Tergantung kita nih mau prepare-nya sejak kapan nih. Kalau prepare-nya bener sebelum banget. lulus pasti peluangnya lebih banyak. Tapi kalau after lulus itu pasti akan terjadi suatu hal yang nggak tahu, kita nggak bisa handle gitu ya. Benar. Ada yang mungkin sudah ada pertanyaan ini kayaknya, kapan terjadinya, apa mungkin sudah pernah melewati hal ini, karena kadang nih Kak, biasanya juga terjadi juga buat orang-orang yang kelar SMA nih, bingung nih mau masuk lanjut SPTN kemana kemanapun gitu kan. gak keterima gitu kan, sudah melewati quarter life crisis ya, berarti otomatis kekosongan. Kadang jadilah setahun ini aku break dulu,
nunggu tahun depan untuk masuk SNPTN dan sebagainya gitu ya. Iya, itu salah satu planku juga sih dulu. Oh, Kalau oke. aku nggak keterima atau SBM atau SNM apa itulah, itu break dulu 1 tahun, nggak apa-apa. Nanti kita resapi. Aku resapi dulu apa kesalahanku, apa yang kira-kira aku butuhin tuh apa. Nah, nanti baru lanjut kuliah, belajar lagi kayak gitu. Nah itu tuh nggak masalah, break 1 tahun pun nggak masalah. Yang penting Oh iya. kita paham sama apa yang kita mau dulu gitu loh. Nggak asal-asal kuliah. Yang penting gengsi, yang penting kuliah di Jogja, yang penting kayak gitu-gitu. Yang penting tuh kita tahu apa yang kita mau sih. Bener Jadi, banget. Jadinya gebiar apa langsung? langsung. Oh, langsung. Oke. Alhamdulillah. Iya. Plan B-nya kayak gitu. Tapi BTW kalau buat aku yang mikir nggak mau gap year tuh mikirnya bukan ke gengsi, cuman kayak nggak bisa berhenti kosong gitu. Nah, iya, Iya. ada beberapa orang yang seperti itu ya kan. Iya, makanya sebelum dapat kampus aja malah magang di Saka. Aduh, Si paling produktif di kampusnya kayaknya ya. nggak tahu ya, bingung kalau ya bener sih sama kayak kalau misalkan gak ngapa-ngapain tuh malah kayak iya malah bingung gitu loh. Bener sih. Iya benar. Karena udah setiap hari ada kegiatan kan, sekolah pun dari Udah ada Senin- rutinitas Senin gitu sampai kan. Jumat ada kegiatan, Sabtu nanti event. Itu kayak Aduh. tiap hari udah ada kegiatan. Tiba-tiba gap year, nah kita kan nanti jadi kalau nggak culture shock ya Nah, positifnya itu. makin belajar. Iya, Benar. iya. Ya semua orang punya apa ya, punya kriteria Versinya versi masing-masing. masing-masing. Ha-ha. Ada yang ketika dia nggak sibuk malah dia bisa menikmati hidup. Ada Ya, yang malah nggak asik. sibuk malah pusing kayak ngapain gitu ya. Bener. Oke, tadi udah dikasih tahu tanda tanya kapannya. Kapannya, Di awal 20-an sampai akhir 20-an ya, Kak. Oke, tadi kita udah ngesepil kapan sih terjadinya KLC itu gitu kan. Nah, tapi kapannya itu tuh kita nggak tahu emang tanda-tandanya KLC itu kayak gimana, kan kita nggak bisa juga kan nge-self diagnose juga gitu. Bener banget. So, mungkin bisa dijelasin Kak Anggit. Oke, untuk tanda-tanda KLC atau quarter life crisis itu menurut data yang aku dapat ya dari Harvard Business Review. Oke. Itu ada 4 fase atau 4 tahap. Yang pertama, kita tuh terjebak sama apa yang dilakukan kita sekarang, komitmen apa yang sekarang sedang kita lakukan, misalnya ya dalam hubungan, dalam pekerjaan, misalnya pikiran-pikiran yang kayak ini aku bener nggak ya udah pacaran 5 tahun sama dia tuh, dia orang yang tepat nggak nih. Terus dalam pekerjaan misalnya, ini aku kerja di sini tuh sesuai keinginanku atau keinginan orang tua aku nih, misalnya kayak gitu. Atau kuliah juga bisa, ini kuliah kebutuhanku sendiri atau emang orang tua aku yang pengen aku masuk situ, kayak gitu. Nah, pikiran-pikiran kayak gitu yang fase pertama, mulai mempertanyai tujuan hidup kita. Terus yang kedua tuh kesepian yang mendalam. Maksudnya di sini adalah karena kita sering berpikir kayak gitu, kita jadi punya pikiran-pikiran yang kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya kayak bisikan-bisikan itu loh, maksudnya bisikan-bisikan yang Intuisi. kebutuhan bisikan kayak gitu tuh kan bisikan yang negatif ya. Oh, Jadi iya. kita pikirnya bener juga ya, berarti itu tuh misalnya kayak gini, berarti itu tuh cuman keinginan orang tua aku aja ya, berarti ini tuh cuman mentingin pacarku aja ya, lah aku gimana dong, kebutuhanku kayak gimana dong, kok nggak ada yang ngertiin aku kayak gitu. Oh, Jadi iya, udah iya. mulai kayak kita tuh nggak ada yang ngertiin, nggak ada yang dampingin, jadi kan mulai adanya kesepian. Iya. Nah terus fase ketiga itu munculnya lebih ke frustasi ringan. Nah kesepian itu tuh kayak berarti aku udah gak ada temen nih, gak ada orang-orang yang peduli sama aku, terus udah sedikit sadar bahwa oh berarti circleku tambah dikit, circleku terus maksudnya teman-temanku yang dulu aku kenal ratusan followers, ribuan followers di FB atau di IG ku tuh berarti nggak ada maksud apa-apa ya, maksudnya nggak ada yang sedekat itu sama aku, kayak gitu gitulah, maksudnya yang kesepiannya tuh lebih meluas gitu loh. Efek kesepian tuh menjadi frustasi ringan sih biasanya. Kalau misalnya kita mikir selama ini kan kita pura-pura dewasa, kita pura-pura nggak apalah dilakuin aja, tapi ternyata itu tuh grogoti gitu. Bahasa Indonesianya apa itu? Iya. Menyakiti kita. Iya. Nah, kayak kita tuh sadar kita
dewasa tapi kita denial. Aku nggak mau lah dewasa, nggak Ha-ha. dulu aja. Nah itu udah mulai yang kayak gitu fase ketiga ya itu tadi. Nah terus yang keempat ini akhirnya 1, 2, 3 udah lewat, 4 tuh kita udah sadar sepenuhnya, udah yang melewati masa-masa kayak gitu, udah yang paham tujuannya, arahnya hidup kita tuh kayak gimana. Terus yang fase sebelum-sebelumnya tuh emang dilewati karena harus ada fase keempat ini, karena dengan adanya fase ketiga itu kita jadi paham gitu loh diri kita. Tadi kebutuhan orang tua atau kebutuhan kita aslinya kita sendiri sih. Nah itu kan kita jadi paham sebenarnya ini kebutuhan siapa, kayak gitu lah. Jadi paham lah maksudnya hidup kita tuh apa, tujuannya kita tuh apa, kepinginannya kita tuh apa, kayak gitu. Itu yang fase keempat gitu. Lebih ke makin menanyakan sesuatu yang kita lakuin sekarang itu apa manfaatnya gitu nggak sih Kak? Lebih ke Tapi udah ada penyelesaiannya di akhir ya. di Dia udah fase sadar keempat, gitu, udah sadar, udah tahu planning ke depannya, strateginya udah kebentuk kayak gitu. Jadi makanya yang fase keempat ini tuh kebanyakan orang-orang tuh udah lega, malah bersyukur. Alhamdulillah ya kemarin tuh aku meragukan diriku sendiri. Alhamdulillah ya kemarin aku nggak pede sama diriku sendiri. Itu jadi ketiga fase itu tuh imbasnya ada 2, negatif atau positif. Baik lagi, gitu. kalau positif ya ini tadi merasa lega, merasa puas sama diri sendiri. Kalau yang negatif ya malah cari pengalihan, cari kalau aku kemarin ya, ini contoh yang tidak baik ya teman-teman. Kalau aku kemarin itu kan ikut kegiatan ini itu, nah itu kalau analoginya kita berjalan sih, kita produktif tapi itu jalan di tempat, jadi produktif tapi nggak maju gitu loh. Jadi Emang kita kegiatannya kayak apa? kayak ya walaupun produktif, kemarin aku itu magang misalnya kayak gitu, tapi itu nggak sesuai sama keinginanku yang pengen kerja lah, yang bener-bener pengen merantau kayak gitu. Itu kan kita harus stay di Jogja terus kan, berarti aku maksudnya itu nggak bikin aku maju, ya bikin maju sih walaupun di skillnya mungkin, Iya, skillnya. terus di relasi mungkin, terus di ilmu-ilmu yang aku dapat, tapi aku malah semakin melupakan tujuan utamaku setelah kuliah, yaitu kerja, merantau, dapat penghasilan yang bisa aku sumbangkan ke sana sini kayak gitu. Itu aku malah melupakan hal itu gitu. Tadi terfokusnya itu kegiatannya ya. Ibaratnya yang penting aku ada kegiatan yang aku lakuin meskipun nggak sesuai planningku, ya udah gitu. Nah makanya aku bilang analoginya jalan di tempat, karena bergerak gitu. produktif tapi kita nggak maju-maju. Tapi itu kalau berdasarkan niatnya emang yang penting produktif aja apa? Kayak kan ada nih di awal kita udah punya planning, aku ikut magang nih misalnya buat jadi jembatan biar aku tuh dapat kerja gitu. Bisa. Apa Nah, gimana? awalnya gitu juga mikirnya? Bisa gitu. Nah cuman karena kalau dari aku sendiri ya, aku tuh bener sih awalnya emang magang karena emang kuliahku kan online, terus aku butuh pengalaman, praktekku kurang. Nah, karena emang jadi jembatan dan salah satu aktivitas yang menunjang aku untuk berkarir kan. Tapi makin lama kok makin nyaman, orang-orangnya juga asik. Gitu. Jadi aku malah pengen stay di situ terus dan malah lupa gitu loh sama tujuan asliku. Padahal itu tuh hanya step-stepku untuk menempuh karirku itu. Makanya ya kalau misalnya melakukan hal produktif, jangan lupa untuk mengingat tujuan utamamu tuh apa, jangan nyaman di situ aja kayak gitu. Iya, bener banget. Oh, Karena banget kadang nih. pengalihan itu apa ya, menjadikan kita tuh lupa akan tujuan utama gitu. Iya. Isma bah? Iya, aku mau nanya sih. Wes, Boleh nanya? waduh. Iya, boleh banget. Kalau semisal kita itu kurang motivasi, itu termasuk dalam quarter life crisis itu nggak sih? Kurang kalau quarter life crisis ini kan ada banyak tanda-tandanya. Kalau misalnya cuman kesepian, nah itu nggak kita semata-mata bisa menyebut itu KLC, atau kita bilang kita kurang motivasi, ya jangan semata-mata bilang itu KLC, karena KLC itu emang gabungan dari semuanya ya, kesepian, kekosongan, merasa nggak bingung mau ngapain, gitu semuanya tuh jadi satu tuh namanya KLC. Kalau cuman kurang motivasi, ya nggak cuma sih, Karena kalau kurang indikasinya, motivasi, terus cuma ya nggak, astagfirullah, terus gimana kalau nggak cuman ya? iya, tapi bener cuman sih, maksudnya
nggak ada indikasi yang lebih kuat gitu loh buat nyepesifikin di Ya hanya satu. hanya satu. Satu indikasi atau dua indikasi, yaitu perlu adanya apa ya? Support system ya. Support system bisa. Iya, atau bisa. Motivasi, untuk menumbuhkan motivasi bisa istirahat dulu. Kadang kita Oke. tuh malah butuh banget me time, Self reward. self reward agar Tapi kita tuh jangan selfish. paham motivasi, paham kita tuh mau apa sih. Nah, kalau kita paham, kita nyebutin, kita sharing ke orang, kita akan otomatis bikin solusi untuk itu. Mau nggak mau kan survive tuh udah genetik ya. Survive tuh cuman bedanya problem solving tuh bedanya tiap orang tuh mesti punya problem solving. Bedanya waktunya. Jangka Iya, waktunya. Benar Bisa banget. aku cuman sejam misalnya, bisa orang lain bisa butuh seminggu untuk cari apa nih solusinya untuk kekurangan motivasiku. Betul banget. Iya, berarti itu tadi mungkin tanda-tanda atau mungkin ada perfasean tadi ya, ada yang pertama fase perasaan dan sebagainya gitu, tapi itu mungkin jadi salah satu pembuka ya kalau misalnya kita nggak bisa menanggapinya. Jadi kalau nggak bisa nanggapin otomatis berlanjut ke fase-fase selanjutnya kan. Benar. Berarti Iya. bertingkat ya. Bertahap. Oke, cukup apa ya, Complicated merasakan. sih. Oke. Karena pasti kalau misal kita sebagai manusia ya yang otomatis ngerasain kesepian itu otomatis menjadi tanda tanya kayak ini hidupku kayaknya nggak ada faedahnya ya kayaknya ya gitu ya. Jadi Emptiness makin banget. memikirkan tujuan dan sebagainya gitu kan. Iya, Dan itu benar. mungkin kalau misal terlalu overthinker jadinya ke fase 4. Iya kalau over double over Iya. double Tapi overthinking. boleh ngomongin dikit tentang motivasi nggak? Boleh Boleh. Kak, sok silakan gitu. Sebenarnya mau sekalian disclaimer sih buat teman-teman di sana kalau pada dengerin. Motivasi itu ada intrinsik sama eksternal. Extrinsic. Nah, gitu, mantap. Mantap. Nah, kalau yang paling efektif itu sebenarnya intrinsik dimana berasal dari diri sendiri. Mau self reward dulu deh, mau makan enak biar dapat motivasi, mau main-main dulu lah biar dapat motivasi. Tapi kalau udah melakukan itu semua tapi kita nggak niat, kita ya nggak dari diri kita sendiri, ya nggak mulai-mulai kayak gitu. Bener. Iya sih benar banget. Karena tindakan bukan hanya solusi. Yes. Iya sih So, paling besar dari diri sendiri ya. Makin banyak yang kita ketahui tentang KLC ya, dan pastinya banyak pertanyaan juga yang semrawut kayaknya di benak-benak kita. Aduh gitu semrawut banget nih. Tapi kalau ingetin Bas-Basnya yang mau nanya Aha. pertanyaan seputar KLC atau mungkin request lagu dan titip salam ya bisa Yes. banget gitu, langsung DM di kita di Instagram kita di @saka_fm_jogja atau bisa banget di 087839911117. bener banget. So kita menantikan pertanyaan dari kalian Yes. semua tentunya. So sebelum itu kita harus break dulu, sahabat setia, tetap stay tune terus di 107,9 Radio Saka. Media silaturahim. 7,9 FM Radio Saka. Media silaturahim. Oke, kayaknya makin kesini makin Ke situ. berat. Makin berat bahasanya dan otomatis makin relate juga bagi kita Kaum 20 KLC. tahunan ke atas ya. Ya. Oke, lanjut. Ini materinya apa nih Mbak Isma? Ayo apa ayo? Tadi udah dibahas tentang tanda-tanda gitu ya. Terus kenapa sih Kak bisa terjadi hal ini gitu ya? Mungkin mau dilogisin atau nggak dilogisin ini tetap logis gitu. Maksa logis. Oke, yang pertama ada apa nih Kak? Mengapa bisa terjadi ya berarti ya, lebih ke di sini tadi relate sama pertanyaan Kak Latifah yang di awal tadi. Oke. Faktor apa saja gitu kan. Di sini aku nemu 3 faktor. Pertama lingkungan, faktor sosial sama media sosial atau sosial media. Nah itu kalau teman-teman ada harusnya ada faktor ini nih Mbak, nah itu boleh ditambahin. Nah kalau dari aku yang pertama itu faktor lingkungan tuh lebih ke internal sama yang deket-deket, misalnya keluarga, terus circle kayak gitu. Nah, Itu si tuh paling lebih- circle. Ini aku langsung misalnya aja ya, misalnya Iya. di pojok-pojokin untuk nikah, atau Aduh. di pojok-pojokin untuk get lulus, cari kerja, segera cari kerja, segera cari penghasilan kayak gitu kan. Itu kan sebuah faktor yang buat kita tuh, iya kita tuh tahu tapi sebentar, mbok sabar gitu. Hah, kan. bener banget. Mbok sabar toh. Terus faktor yang kedua faktor sosial. Nah, faktor sosial ini tuh lebih kayak ekspektasi sama realita kita tuh nggak sesuai. Aduh. Nah, ini misalnya lagi Iya. kalau misalnya kita lulus nih, udah Aha. lulus terus
sosial atau teman-teman kita seangkatan kita tuh udah dapat kerja semua. Hmm. Nah, kita tuh belum sendiri. Nah, itu kan kayak merasa kalah, merasa tinggal kayak gitu. Iya, betul. Benar, Nah, itu kan maksudnya di sini tuh dalam hal kalah tuh nggak ada yang ngajak lomba gitu loh, nggak Ah, ada iya. yang Nah, ngajak tapi kita kompetisi. sendiri yang Nah, berkompetisi dengan makanya pikiran-pikiran. betul, karena itu lebih ke kompetitif sosial sih, walaupun nggak ada yang ngajak lomba, tapi kita merasa pengen lebih baik dari orang lain, pengen banding-bandingin diri sama orang lain kayak gitu. Nah, itu masuk ke faktor sosial. Terus faktor media sosial. Nah, ini media sosial kalau menurutku ada dua, negatif sama positif juga. Kalau negatif ya nanti jatuhnya misalnya kita lihat postingan artis atau influencer kayak gitu kan. Aku tuh pernah, ini aku sendiri ya, Nggak apa-apa. aku tuh pernah, dia tuh ya bakatnya sih menghibur orang lain sih, entrepreneur ya. Nah, tapi kayak aku merasa, lah aku S1 kok malah jauh lebih rendah dari dia, malah aku ngerendahin diriku sendiri gitu loh. Nah, itu efek negatifnya, malah kayak kok aku nggak jadi dia aja ya, kok aku nggak bisa ya jadi dia. Maksudnya dengan misalnya ya kasarannya lulusan SMA misalnya, tapi bisa tuh dia bikin konten yang konyol tapi malah FYP malah jadi terkenal dan punya uang dan banyak endorse kayak gitu misalnya. Nah, itu kan jadi kita malah kerendahin diri kita sendiri kan, yang kita udah mati-matian belajar 4 tahun, kuliah sana sini kayak gitu, bahkan double degree kayak gitu misalnya. Nah, itu imbas negatifnya. Kalau positifnya ya ketika kita lihat artis, ketika kita lihat influencer di sosmed ya kita merasa terpacu, merasa bersemangat gitu kalau misalnya lihat postingan-postingan kayak gitu. Bener, Itu faktor bener, sosial bener. media. Itu guys. Kayaknya yang paling besar sekarang sosial media ya. Bener. Karena ya, Bisa keakses 24 betul. per 7. Karena ya kalau gabut lihat apa lagi gitu. Hiburan. Lihat tembok nggak sih? Tapi Kamar. Mau cari hiburan tapi malah sedih gitu. Iya bener banget emang. Aduh emang dasar si kotak ini. Tapi emang faktor sosial media ini paling kuat ya kak, paling kuat, dan seakan-akan tuh kayak kita nggak tahu diri kita sendiri porsinya seberapa, apa yang kita bisa tuh kayak gimana. Jadinya ibarat kata lihat orang makin wah ya otomatis jadinya ngedown lagi. Padahal kita tahu kita belum tentu ke-trigger, nah bener banget. Jadi ke-trigger padahal kita tahu nih porsi kita tuh segini ya, nggak usah muluk-muluk gitu loh. Kayak gitu malah jatuhnya kayak neken atau apa ya, menyakiti diri sendiri gitu. Kayak gitu. Nah, itu kan kayak mau nggak mau di sosmed itu kan mereka yang ngepost kan, mau kita scroll ya liatnya mereka kan. Iya. Maksudnya kalau kita mau skip ya tinggal Skip scroll aja cepet gitu kan. Tapi mau nggak mau itu udah ada informasi sedikit gitu loh nanti. Faktor eksternal itu nggak bisa kita kontrol, jadi kita harus kontrol diri kita sendiri. Bener banget. Apalagi sosial media tuh banyak kan akunnya, maksudnya Bener nanti banget. akun si ini nge-trigger yang apa, yang akun ini Iya. nge-trigger yang apa lagi. Lengkap sudah. Bener banget. Komplikasi ya. Iya benar banget. Niatnya mau istirahatin otak gitu ya, malah bekerja keras otaknya. Betul Karena banyak banget. persaingan duniawi gitu ya. Kepreser. Oke, mungkin tadi udah kita bahas kenapa gitu ya, dan faktor-faktor sebagainya gitu. Nah, gimana sih kak tipsnya untuk meminimalisir atau menyiasati KLC itu sendiri gitu? Oke, kalau yang aku temuin ini ada 8 ya. Wow. Tapi coba nanti kalau misalnya ada mau nambahin jadi 10. Oke. boleh. Gas. Yang pertama ini teman-teman bukan harus sih, wajib berhenti membandingkan diri sama orang lain kayak gitu kan. Nah, itu tuh Setuju. secara nggak langsung walaupun nggak membandingkan kayak nurunin kepercayaan diri kita gitu loh, terhadap diri kita, pandangan nilai dan penghargaan untuk diri kita sendiri. Terus yang kedua ya sharing lah dengan teman-teman deket atau bicarain lah semuanya yang apa kamu pikirin ke teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu baru bingung tentang hidupmu ya sharing aja, nggak apa, aku baru bingung nih sama hidupku kayak gitu, aku harus kayak gimana kayak gini. Nah tapi kalau misalnya kan banyak ya orang yang nggak mau cerita sama orang lain, itu aku udah sering bilang bahwa wajib kita ekspresikan, entah itu dalam bentuk tulisan atau karya atau bikin lagu pun nggak masalah, yang penting harus diekspresikan, harus dikeluarkan, nggak boleh kalau semuanya kita pikir sendiri itu kita capek sendiri mah. Benar. Kita itu kalau menurutku sama aja self harm, karena itu pikiran negatif yang
yang terus kita tumpuk tuh malah jadi bikin ya busuk buat kita sendiri. Oh, Jadi pembunuh benar. diri ya nanti. Betul betul. Terus yang ketiga itu kelilingi dirimu sama orang yang mengerti Positive kamu, vibes. yang Oh. benar, yang positive vibes. Karena misalnya ketika kamu cerita sama orang yang malah dia bilang lah kamu mending lah Perbandingan. Adu nasib. Banding-bandingkan. udah skip aja, udah ya udah kita cukup tahu kamu orang Iya. yang begini, kita cukup kenal aja. Kalau cerita ya cari orang yang benar-benar mengerti kamu. Kalau Bener. misalnya nggak Asik. ada ya keluarga dulu deh, cari keluarga atau Betul ya banget. bikin jurnal pun nggak masalah. Yang penting Bener harus- banget. Sama orang yang humoris gak sih? Wah. Yes. Lanjut Kak. Terus yang selanjutnya itu jangan terlalu keras sama diri sendiri, jangan maksakan diri kayak gitu. Misalnya ada orang yang dipojok-pojokin mau nikah ya, mau nikah padahal finansial, materi, segi mental, fisik bu itu tuh belum siap, siap. gitu loh. Nah jangan dipaksain, nanti malah imbasnya negatif gitu. Ya udah jangan dipaksain, udah let it flow aja, udah ya ikutin alurnya aja, tapi jangan maksain diri. Terus yang selanjutnya menganggap KLC itu adalah siklus yang wajar, bahwa ya udah nggak apa-apa, aku sekarang baru galau, emang nggak ada yang bisa aku lakuin selain berdoa, berharap dan berusaha. Ya udah nggak apa, sekarang nikmatin aja kayak gitu. Karena emang walaupun semua orang ngelakuin kayak gitu tapi responnya beda-beda kan. Ya udah diresapi aja, dipahami dirinya sendiri mau kayak gimana kayak gitu. Terus yang selanjutnya hindari berdiam diri. Berdiam diri itu maksudnya melamun dan meratapi nasib gitu. Iya, Kayak iya, enggak ya Gak ada effort ya. cuma ngapain, cuman isinya sambat aja kan. Makanya ya melamun boleh, tapi melamunnya tuh at least tuh positif gitu. Melamun sambil bayangin, wah besok aku kerja di BUMN gitu kan. Kalau udah bayangin terus kita ucapin itu kan nanti kita otomatis mikir actionnya harus gimana. Benar-benar. Ya at least melamun sama meratapi itu ada effortnya lah, ada usahanya, belajar kayak atau apa. Nyambung sama LOA ya. Nah ini yang selanjutnya adalah buatlah rencana hidup. Kayak tadi melamun walaupun cuman bayangin pun nggak masalah. Kalau udah bayangin kan nanti kita bisa sharing. Bayangin sampai akhir, kamu sampai nanti punya anak, terus anaknya sekolah di sini, terus anaknya kerja di BUMN. Amin. Gitu, lah. Aduh, ya siapa tahu alam mengamini. Betul banget. Nah karena kalau kita bayangin yang positif, kita ucap yang positif, nanti ya imbasnya ke positif. Kata Iya, betul. takjil itu. Aduh, kita belajar, iya benar, kita belajar dari Kak Jil. Karena kayak law of attraction juga kan, apa yang kita pikirkan kemungkinan bisa terjadi juga. Benar. Makanya harus jadi positif untuk diri kita sendiri sama orang lain. Iya. Terus yang terakhir ini perbaiki finansial dan perbanyak memberi. Maksudnya kalau misalnya belum punya pendapatan ya jangan boros-boros. Misalnya hari ini bakso, besok pizza, besoknya lagi apa. Nah, kalau mau cheating day ya seminggu sekali aja. Benar-benar. Terus ini bisa ditabung buat kedepannya kayak gimana. Benar. Tuh, dana darurat misalnya. Tuh, udah sih kalau dari aku. Ada tambahan mungkin? dari Ada kayaknya. teman-teman? Apa? Kalau versi psikologi Islam mungkin bisa, tapi mungkin kalau di Maslow juga need of apa sih yang paling tinggi spiritual ya? Yang paramitnya. Paling tinggi actualization. Ya, actualization-nya. Yang ada spiritualnya kan ya di situ. Nah, itu kalau misalkan kita untuk meminimalisir KLC mungkin bisa kayak kita percaya gitu loh sama Tuhan. Jadi kayak nggak meragukan ke Takdir. depannya, tidak Iya, meragukan betul. takdir gitu kan. Pasti semua ini udah disusun sesuai dengan porsi kita masing-masing dan mau gimana ke depannya juga yang bakal menentukan. Kalau nggak ikhtiar kita juga takdir itu tadi kan. Kalau nggak nambah sih, tapi cuman mungkin ini sedikit pernah mengalami ya. Jadi mungkin pas pertama mungkin kita juga bingung gitu mau ngapain gitu. Cuman untuk merasakan dan menikmati rasa di quarter life crisis ini, menurut aku itu hal yang normal. Jadi kita rasakan aja, jangan jangan sampai bener ke-trigger untuk langsung membuat solusi. Karena kalau kayak gitu ngerasa kayak pasti ntar tertekan jadinya, enggak ikhlas untuk mau merubah diri kita lagi gitu. Jadi menikmati dulu tapi ada jedanya. Jadi kita punya patokan waktu untuk memulai atau merubah gitu loh. Yang tadi mungkin udah dibahas sama Latifah juga. Jadi lebih menaruh percaya diri di hati kita, diri kita kayak
oke nggak apa-apa, aku percaya aku pasti bisa kok melalui itu, kayak gitu sih. Udah, mungkin itu sangat apa ya, menyadarkan diriku. Iya. Iya, ini sangat juga memberikan insight-insight yang baru ya. Bener banget gitu, karena kadang orang mau berubah secara drastis juga nggak mungkin langsung bisa gitu ya Kak. Jadi bertahap dulu aja, menikmati aja dulu, merasakan bahwasanya aku lagi di posisi ini gitu. It's okay, kita bakal bisa kok. Yang penting kita paham planning belakang kita kayak gimana. Amin. Gitu. Aduh, terima kasih Kak Anggit. Aduh, sangat komplit sekali ya. So Sebastia, sebelum nanti lanjut lagi, ini masih ada mungkin kita belum tahu konklusinya ya dari Kak Anggit. Jadi tetap stay tune terus di 107,9 Radio Saka Media. Silaturahmi. Masih barengan Walim Dan Isma. dan juga ada Kak Anggit di sini. So mungkin tadi sudah menggambarkan apa itu quarter life crisis ya tentunya, dan juga tanda-tandanya udah dibahas sama Kak Betul, Anggit. dan kapan kemudian- terjadinya. Bener banget. BTW aku mau nanya, fase normalnya orang di KLC itu berapa lama sih Kak? Kalau normalnya beda-beda. Ada yang tadi kan ada yang fase pertama tuh mempertanyakan ya tujuannya. Nanti mempertanyakan itu tuh ada ya. Seminggu ada, sebulan ada ya. Ya tergantung orang-orang healingnya sama heal of it-nya sama deal of it-nya itu kapan, sama copingnya kayak gitu, tergantung sama mereka. Ada yang nyampe bertahun-tahun nggak Kak? Kurang tahu sih. Kalau misalnya Itu nih jatuhnya ada- nanti depresi. aku nggak bisa kayak gitu loh. Kalau misalnya ada yang kayak gitu mungkin udah langsung ke yang profesional aja, ditanyain kira-kira Benar. kenapa kok aku kayak gini. Ditanyain. Jangan diagnosis diri sendiri. Iya, jangan. Bener, karena kadang-kadang kalau sok-sokan mendiagnosis tanpa tahu celahnya itu Heeh. bakalan jadi kayak apa ya, merasa down, makin down karena Iya, kayak, betul. kok aku bisa kena kayak gini sih, kok aku bisa kayak gini gitu. Padahal sebenarnya itu bisa saja salah gitu ya. Oke, Harus baik. sesuai dengan PBDGJ. Paling Dan mungkin apa nih Kak kesimpulan yang bisa kita ambil dari quarter life crisis nih? Kalau kesimpulannya itu intinya merasa hilang arah, Mhm. kurang motivasi, kesepian yang mendalam, Mhm. takut tambah dewasa itu Waduh, Takut kayak tambah lagunya dewasa. Gitaf ya. adalah situasi yang sangat-sangat gak apa-apa dan wajar. Karena malah kita wajib menikmati itu semua, perasaan itu kita harus resapi, kita ya bukan ambil hikmahnya juga sih, tapi ya harus menikmati itu, nggak boleh denial. Aha. Dan karena setiap apa yang kita rasa bisa jadi sebagai pijakan untuk Betul. kepercayaan bahwa masa depan yang cemerlang itu akan segera datang. Benar. Berarti bisa ambil hikmahnya juga ya. Dan nggak boleh bandingin itu lagi ya, bandingin sama orang lain, karena setiap orang tuh punya ceritanya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Benar. Setiap apa namanya itu, tiap masa ada masanya. Iya, benar-benar. Ya masa ada Orangnya tiap orang punya masa yang masing-masing. berbeda-beda. Iya. Mungkin dari Isma atau dari Latifah ditanyain untuk Kak Anggit. Apa ya? Tapi itu udah lengkap banget soalnya ya. Jadi kayak Oke, udah baik. kejawab gitu loh. Heeh. Oke, sok Isma, ada? Enggak, Oke. udah. Oh, Oke. udah. Udah. Tadi pertanyaannya udah jadi opening tadi. Oke, baik. Ini mungkin cukup membuat apa ya, tamparan juga, Aha. terutama Halim. Karena di fase ini tuh di fase dimana pertama kita menghadapi diri sendiri itu udah sempoyongan. Belum Iya, lagi bener banget. omongan-omongan orang lain yang itu Betul menjadi banget. beban lagi. Jadinya ibarat Yes. kata awalnya kita udah tegar nih, cuman makin down karena denger sebagainya Tambah gitu kan. tekanan ya. Tapi dinikmati aja karena apa ya, itu bentuk kepedulian ke diri kita di saat ditanyain kapan nikah, kapan kerja, kapan dapat gaji sekian dan sekian gitu ya. Cuman kita harus punya solusi ketika ditanyain gitu, kita harus mempunyai apa ya, alasan untuk membalikkan omongan itu. Kayak gitu gak sih Kak? Iya. Dan itu benar banget sih. Sama tambahin dikit ya Mbak. Sama itu tadi balik lagi, kalau sesuatu yang dari luar atau eksternal itu nggak bisa kita kontrol. Bener. Nah, karena ya omongan orang sama pandangan orang ke kita tuh ya terserah mereka. Mereka punya hak untuk menilai kita, untuk membicarakan kita. Tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Gimana kita menanggapi keadaan seperti ini, gimana kita menanggapi orang-orang yang mungkin baik di depan, Iya, tidak iya. baik di belakang, Bener. kita nggak tahu.
yang penting kita paham sama diri kita sendiri. Bener banget. Karena momen diri kita tuh sangat perlu Sobat Setia gitu ya. Betul. Sebelum kita peduli sama orang lain, peduli dulu sama diri kita sendiri. Yes, betul banget. So Kak Anggit mungkin mau ada yang disampaikan buat Sobat Setia yang mungkin sudah pernah mengalami atau sekarang dalam keadaan KLC gitu. Ada yang mau disampaikan gitu nggak? Untuk teman-teman yang baru mengalami KLC atau merasa baru KLC, please jangan diagnosis diri sendiri. Kalau misalnya ada apa-apa, sharing lah ke teman-teman. Ya nikmati, itu tuh suatu kondisi yang wajar. Kita bakal ya nggak semuanya bisa deal of it, tapi at least menikmati itu udah keren banget. Dan cerita ke orang tuh udah tambah keren lagi. Bener. Makanya Asik. ya gitu kan, nikmati, terus kalau bisa cerita ke orang, terus jangan lupa bikin planning ke depannya kayak gitu. Oke, siap. Satu kegagalan jangan sampai menjadikan kita tidak tahu arah ya. Karena kegagalan itu adalah pintu dari kesuksesan nanti ya. Wow. Maju selangkah demi 1000 langkah ya. Aduh, Mundur selangkah untuk 1000 langkah Oke. maju ke depan. Siap. So Kak Anggi terima kasih banyak sudah Terima kasih berbagi banyak. ilmu dan juga Bener langsung banget. datang ke Saka. Kita konseling secara langsung ya. Wow, secara Iya. gratis. Secara gratis. Dan itu harus di highlight sih. Bener banget. Iya, Banyak iya, iya. ilmu dan juga mungkin hal-hal yang kita nggak tahu jadinya tahu karena Kak Anggi jelasin dan sebagainya. Dan Betul. mungkin ini relate banget. Kayaknya nggak cuman orang yang belum mengalami udah mengalami tapi belum yang mengalami juga jadinya kita tuh punya punya batasan. Oh aku bakal mengalami ini nih. Jadi gimana cara fondasi kita lebih kuat lagi ketika ada di posisi sekarang gitu. Betul. Oke, thank you banget Kak Anggit. Sehat terus. Aku berharap narasumbernya Kak Anggit lagi besok. Bisa kita calling secara pribadi ya. Oke, bisa. Kebutuhan pribadi. Bisa banget gak tuh? Narasumbernya anak magang ternyata. Bisa. Sehat selalu Kak Anggit, dimudahkan segala keinginannya untuk kedepannya gitu Ya, ya. sukses selalu Ya pokoknya. bener banget. Dan hati-hati di jalan. Ya, tulus. Oke. Iya, malam minggu loh ini. Ya sukses juga buat teman-teman. Amin. Amin. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi So, wabarakatuh. kita juga harus pamit undur diri karena sudah mau jam 5:30 tentunya Yeah. karena mau udah maghrib ya. Maghribnya makin maju, sholat Betul. yang lain juga udah maju nih. Yes. So, terima kasih Sebastian sudah mendengarkan kita dari jam 5:30 sampai jam 5:30. Bener banget. Dan Halim dan juga Latifah. Isma. bakal balik lagi di minggu depan tentunya dan juga dengan tema yang berbeda. So, Yes. daripada penasaran tetap ikutin terus kita Ya, gitu stay ya. tune terus ya Sobat Setia ya. Di Radio Saka tentunya. So, Halim pamit. Latifah pamit. Isma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.